Karena kenapa? Di Sumatera Barat sendiri mempunyai banyak komunitas-komunitas kreatif. 3 hari 3 malam saya nggak tidur jagain kotak suara Prabowo. Tapi saat ini saya nyatakan Prabowo itu pengkhianat, Pak Anies. Dia mengkhianatkan seluruh. Tapi kau kan bukan apa-apa, Sul. Anak kecil lu gak usah belagu. Gua tepok aur-auran lu. Berhadapan dengan Profesor Mahfud kau bukan apa-apa. Mobil RI1 yang ditumpangi Presiden Joko Widodo, tiba-tiba kaca jendela terbuka, muncul 2 jari. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat berhari Minggu pada sahabat BN yang sekarang mungkin saja menikmati liburannya di berbagai objek wisata. Dan pada kesempatan obrolan kita di hari Minggu ini dalam acara wisata politik minggu ini, saya akan mengajak sahabat BN raun-raun kita hari ini. Pertama saya ajak sahabat pergi melihat 2 jari yang keluar dari jendela mobil berwarna hitam sedan RI1 di Jawa Tengah. Aksi pose 2 jari ibu negara Iriana Jokowi dari dalam mobil kepresidenan telah direspons oleh sejumlah pihak. Tidak terkecuali 2 kubu yang bertarung dalam Pilpres yakni TPN Ganjar Mahfud dan juga Anies. Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, dalam keterangan pada Kamis 25 Januari menilai Iriana harusnya terikat pada asas netralitas. Todung lantas menyinggung pernyataan Jokowi yang sempat berjanji akan netral pada Pilpres 2024. Namun, Todung menilai sikap netral Presiden saat ini perlahan menghilang. Puncaknya saat muncul pose 2 jari dari mobil kepresidenan. Todung mengatakan publik ingin pemilu yang jujur dan adil serta imparsial sehingga pejabat negara semestinya tidak memihak. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar menganggap apa yang dilakukan oleh Iriana adalah hal memalukan. Alasannya, karena Iriana saat melakukan aksi mengacungkan 2 jari sedang berada di mobil presiden yang merupakan fasilitas negara. Objek wisata kita berikutnya adalah pernyataan Presiden Joko Widodo tentang dibolehkannya Presiden berpihak dan kampanye. Presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Heboh pernyataan ini. Usai sowan ke kediaman Sri Sultan Hamengkubuwono X di Yogyakarta, Anies meminta masyarakat bisa menimbang pernyataan Presiden Jokowi. Sebab Anies mengaku ketika makan bersama Presiden dan 2 capres lainnya di istana, Jokowi menegaskan tetap netral dalam pemilu 2024. Ia pun meminta para pakar hukum untuk menjelaskan kepada publik terkait aturan tersebut. Ya, sebenarnya kita ingin menjaga supaya negara ini tetap menjadi negara hukum, di mana semua yang menjalankan kewenangan merujuk kepada aturan hukum, bukan merujuk kepada selera. Bisa boleh. Anies pun menambahkan agenda perubahan yang dibawanya sangat relevan agar negara tidak diatur pakai selera dan kepentingan. Ini yang sekarang ini dipersoalkan oleh publik, oleh rakyat, ketika selama ini rakyat melihat ada kesan keberpihakan dari Jokowi, ada kesan ketidaknetralan Jokowi.
sedangkan dia tetap juga mempergunakan fasilitas negara, sedangkan dia tetap juga tidak cuti di luar tanggungan negara, makan gaji juga dari negara. Contoh, dia menyerahkan bansos, tetapi di lokasi penyerahan bansos itu ada baliho 02 terpampang besar. Rakyat bisa saja tentunya ini mengartikan Pak Jokowi sudah terkesan tidak netral. Dia menyerahkan bansos, tetapi baliho anaknya ada di sana. Seperti ada pesan tersirat, ini bansos saya serahkan, pilih anak saya nanti ya. Sepertinya ada kesan seperti itu. Apalagi menteri-menterinya dengan bansos itu terkesan berkampanye untuk Prabowo Gibran. Seperti yang disampaikan oleh Menteri Perdagangan Zulhas yang Ketua PAN yang mengatakan bansos ini dari Presiden Jokowi. Padahal bansos ini dari uang rakyat. Demikian juga Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga yang menyuruh rekam orang selesai dia menyerahkan bansos, berterima kasih pada Jokowi. Bahkan malah Zulhas menyebut Gibran. Ini kesan-kesan yang melihat selama ini bahwa ketidaknetralan Pak Jokowi dan rezimnya. Sedangkan mereka belum ada yang cuti di luar tanggung jawab negara satupun. Ini yang jadi persoalan bagi rakyat. Dan Pak Jokowi mengatakan dulu akan cawe-cawe tidak netral sudah lama. Setelah itu mengatakan lagi akan netral. Sekarang mengatakan lagi boleh kampanye. Selanjutnya kita berjalan-jalan lagi ke objek wisata yang satu lagi. Objek wisata ini berada di Kota Padang, Sumatera Barat, di Gor Haji Agus Salim. Ketika beberapa hari lalu Capres nomor urut 1 Anies Baswedan melakukan kampanye di Gor Haji Agus Salim Padang, heboh. Kenapa heboh? Seorang lelaki berbaju kaos putih mendobrak ingin maju naik ke pentas berbicara. Tetapi pihak penjaga keamanan merangkul cepat lelaki itu turun ke bawah. Tetapi dia tidak mau, terjadilah tarik-tarikan waktu itu. Apa yang disampaikannya? Oke, Abang silakan turun dulu. Dan yang terakhir ini, Pak. Oke, teman-teman keamanan bisa dibantu. Teman-teman keamanan. Dan yang terakhir, Pak. Perlu Bapak ketahui di Sumatera Barat, identitas kultur dan budayanya itu adalah nomor 1. Karena kenapa? Di Sumatera Barat sendiri mempunyai banyak komunitas-komunitas kreatif anak muda. Akan tetapi, ruang publik di Sumatera Barat, pemuda-pemudi masyarakat Sumatera Barat menginginkan nantinya 3 hari 3 malam saya nggak tidur jagain kotak suara Prabowo. Tapi saat ini saya nyatakan Prabowo itu pengkhianat, Pak Anies. Dia mengkhianatkan seluruh rakyat Indonesia, terutama para petani. Di saat petani kekurangan air, kekurangan uang, kekurangan lahan untuk mengolah sawah ladang mereka, Prabowo membabat hutan di sana, Pak Anies. Jadi saya tahu Prabowo itu adalah seorang pengkhianat. Jadi saya meminta kepada Pak Anies, apa jaminan Pak Anies agar jangan mengikuti langkah-langkah Prabowo menjadi pengkhianat di negara ini. Terima kasih, Pak Anies. Yang mengungkapkan sangat terbuka, dan itu menurut saya ungkapan yang selama ini sering kami dengar tapi di ruang tertutup. Dalam pertemuan-pertemuan, ungkapan itu sering sekali kami dengar.
memang tidak diungkapkan di ruang terbuka. Dan tadi sebetulnya sempat ada proses tarik-menarik tuh, karena dia minta bicara dan diberi kesempatan bicara tanpa kita tahu apa yang mau dibicarakan, dan kemudian diungkapkan. Nah, kami sampaikan bahwa kita akan konsisten memperjuangkan rakyat kebanyakan. Sangat menyentuh sekali, sangat mengejutkan sekali. Dia malah sampai mengatakan Prabowo pengkhianat. Dia mengatakan dia dulu yang menghuni, mengawasi kotak suara untuk membela Prabowo. Tetapi apa yang terjadi? Mengejutkan sekali. Di akhir pertemuan kita ini, saya mengajak sahabat melihat rentetan dari acara debat Cawapres putaran keempat baru lalu. Pada debat Cawapres kemarin itu, penampilan Cawapres nomor urut 2 Gibran yang tidak simpati di mata publik. Yang muncul dari penampilan Gibran dalam itu lebih banyak kepada kesan sombong dan sejumlah kesan negatif lainnya. Saya ajak pemirsa sekarang untuk menyaksikan ungkapan dari seorang budayawan Ahmad Sobari tentang hal ini. Ini saya kutip dari channel YouTube MenTV Indonesia. Saya tidak ingin basa-basi, Bung. Kali ini straight to the point. Ibarat pantun itu tidak ada sampiran. Ini langsung isi. Dan kalau tidak ada sampiran, itu artinya bukan pantun. Ini puisi yang langsung berbicara tentang konten. Begini, Bung, di dunia akademik, orang sombong itu tidak terlalu dilarang. Tapi mesti pinter. Kalau orang pinter itu sombong, agak arogan, dan sedikit narsis. Di dunia akademik, hal itu ditolerir. Tapi kalau orang bodoh, betul-betul bodoh karena muda, karena belum punya pengalaman, karena apalagi yang namanya kearifan, tidak ada. Kalau orang bodoh sombong, itu kebejatan. Itu kebejatan. Profesor Mahfud itu seorang akademisi, intelektual. Kalau dalam suatu forum perdebatan, diajak teka-teki. Dan kepada beliau diajukan pertanyaan yang intinya teka-teki. Ini ada 2 jenis kesalahan, Bung. Kesalahan pertama itu moderator. Ada 2 orang moderator. Oh, jelaskan. Itu greenflation, inflasi hijau. Itu bukan penjelasan, Bung. Bagaimana cara mengatasi greenflation? Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak Gibran. Aturan, istilah Kami sampaikan kembali terminologi atau singkatan, mohon untuk dijelaskan. Enggak, tunggu. Greenflation adalah inflasi hijau. Dari green inflation itu kita udah tahu, itu inflasi hijau. Nggak perlu ada penjelasan itu untuk Profesor Mahfud. Yang diperlukan oleh Profesor Mahfud dalam konteks apa? Inflasi hijau. Kalau itu berkaitan dengan program pembangunan, itu namanya bagian dari filsafat pembangunan. Kalau itu namanya program-program yang bakal dilaksanakan untuk menjadi cawapres. Itu agenda masa depan. Tapi kalau itu, Bung, si Samsul membuat teka-teki semacam itu dan merasa dirinya pintar. Oh, tunggu dulu, Sul. Aku ini akademisi, Sul. Aku peneliti LIPI, karyaku banyak. Aku dosen di UI. Paling tidak dosen tidak resmi, bukan dosen tetap di situ, 23 tahunan sampai hari ini. Kalau kau mau menghadapi Profesor Mahfud dengan kesombonganmu, kau bukan orang pintar, kau bukan apa-apa. Untung sekali Profesor Mahfud itu orangnya menghadapi itu dengan kesabaran. Memang jengkel, terasa beliau jengkel.
Nggak tahu, saya merasa beliau jengkel itu karena saya jengkel. Saya jelas jengkel menghadap pertanyaan semacam itu. Dan yang bodoh ya maaf ya, moderator kalian berdua ya bodoh kalian. Maka minta dijelaskan kok cuma diterjemahkan. Dijelaskan itu dalam konteks apa? Ini filsafat pembangunan, ini filsafat ekonomi hijau, ini filsafat regreening lingkungan, atau sejenis itu penjelasan. Kalau dari green inflation menjadi inflasi hijau, itu bukan penjelasan. Dan Profesor Mahfud cuma bilang, itu receh. Jangan main-main dengan saya tentang perkara receh. Itu masih bagus loh Bung. Dan itu lagaknya Bung, lagaknya si Samsul itu. Kayak mencari sesuatu di mana ya jawabannya Pak Mahfud. Gaya sekali. Ini ya saya minta maaf ya, agak belak-belakan ya. Kalau kau pintar, kau boleh. Arogan, boleh kalau kau pintar dalam wilayah itu. Kau narsis juga boleh. Orang paham. Tapi kau kan bukan apa-apa, Sul. Anak kecil lu gak usah belagu. Gua tepok aur-auran lu. Berhadapan dengan Profesor Mahfud, kau bukan apa-apa. Kau bukan apa-apa sama sekali. Nah, apa yang terjadi, Bung? Kecuali moderator yang tidak ngerti persoalan, tidak bisa menolong, menyelamatkan diskusi dengan anggun. Tidak bisa. Di baliknya si Samsul itu ada akal-akal busuk dari orang-orang yang menyponsorinya, dari orang-orang yang mengarahkannya. Samsul mempunyai watak sombong, punya watak bawaan sombong, tapi sombongnya orang bodoh yang tidak mengerti persoalan. Nah ini bagi saya, bagaimana bisa orang bodoh kok sombong? Nah ini orang-orang berpikiran buruk. Dikira dengan pertanyaan itu telah memenangkan satu perdebatan. Tidak, itu bukan konsep akademik, itu tebak-tebakan. Itu dia ada suatu konsep tidak dalam suatu konteks. Konsep sendiri satu kata. Tidak dalam konteks apapun. Harusnya dia jelaskan itu. Menyebalkan sekali. Saya nyari di mana ya? Jawaban Prof. Mahfud. Bung, itu mengundang kritik pedas dari kalangan kaum muda. Anak-anak muda sendiri satu orang. Sok tahu loh. Celingak-celinguk kayak tikus nyari kucing supaya selamat. Dikiranya menarik, itu tidak menarik. Dan anak muda itu bilang, kaum muda kalian, kita jangan ada yang niru perilaku seperti itu. Dia ingin menampilkan diri, supaya dianggap sebagai representasi kaum muda yang langsung menghancurkannya kaum muda. Jangan. Tadinya saya inginlah milih Prabowo, tapi dengan melihat kayak gini sama saja. Si Samsul ini dengan si Prabowo, capres dan cawapresnya sama, tidak memiliki etika. Wah, kalau saya Bung, saya tidak menyebut perkara etika. Ya silakan orang lain menganggap itu dia tidak beretika. Kalau saya itu lebih keras lagi Bung. Itu ketololan orang tolol yang tidak punya perasaan, yang tidak punya tata kerama. Saya maaf Pak Jokowi, terpaksa ini kan tugasnya Bapak mengajari anaknya begini. Tapi Bapak telah menyerahkan anak ini ke dalam kepentingan publik, memasuki suatu public discourse. Orang lainlah yang memberikan respon. Ya pertanyaan kayak begitu Bung. Wah, itu luar biasa bodoh. Dan yang paling bodoh sebenarnya bukan dia. Samsul ini begini Bung, ini belak-belakan saja. Kalau saya yang ngomong, saya yang lebih keras dari Profesor Mahfud. Samsul ini kan boneka Bung. Ya maaf, ya namanya ya memang boneka. Kalau dia tidak bisa berpikir sendiri, tidak bisa bergerak sendiri. Boneka kepanjingan nyawa. Ya boneka tapi hidup, ada nyawanya. Ya macam gitu. Ya mungkin dia disetir oleh orang-orang supaya mempermalukan Profesor Mahfud. Loh, mempermalukan. Bung, kalau sebuah
academic discourse. Isinya cuma untuk mempermalukan, maka buahnya kau sendiri yang menelan. Buah busuk-busukan hasil dari pikiran busuk, ya kalian yang memakannya. Karena Samsul dirujak, Bung. Ini kira-kira bagusan lah namanya itu. Rujak Samsul. Memalukan Prabowo ya. Ya kalau Prabowo malu, tapi kalau Prabowo tidak malu itu juga urusan Prabowo. Tapi ini sebenarnya memalukan. Berpasangan dengan model begini kan banyak itu di grupnya, di kelompoknya Prabowo, di koalisinya banyak tokoh-tokoh yang jauh lebih matang. Tapi Prabowo entah kenapa kok memutuskan memilih barang yang masih begini mentah dan sok. Kau bukan apa-apa di hadapan Profesor Mahfud. Jangan belagak pintar. Itu keculasan. Kau tidak tahu apa-apa. Kau itu hanya menghafal, Bung. Disuruh orang, kamu di-drill ini. Menghafalkan. Penghafal bukan seorang yang menghayati dunia pendidikan. Karena dunia pendidikan itu mengajarkan orang untuk paham. Mengajarkan orang untuk mengerti, bukan menghafal. Ya kayak burung beo ya. Burung beo itu kalau menghafal buat terampil. Tapi apakah burung beo mengerti isi omongannya? Tidak. Bagaimana cara mengatasi greenflation? Sama dengan yang lain. Kalau saya jadi Prabowo, malu Bung. Di sekitar Prabowo ternyata begitu banyak orang-orang yang pikirannya sama sekali. Itu politis pun tidak, apalagi akademik. Perdebatan politik memang perdebatan untuk mengalahkan orang. Memang tujuannya mengalahkan, tapi mengalahkan dengan cara yang bagaimana? Kalau mengalahkan dengan kelicikan macam gini, berbahagialah kau karena yang kau hadapi Profesor Mahfud. Profesor Mahfud marah, jengkel, saya merasakannya. Tapi sekali lagi, apakah saya merasakan beliau marah? Karena saya marah atau karena apa? Tapi beliau bilang, kau ini receh. Di dunia akademik tidak boleh ada receh-recehan semacam ini. Begini loh, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan. Gitu. Recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab menurut saya. Dan oleh sebab itu saya kembalikan saja ke moderator. Ini tidak layak dijawab pertanyaan kayak gini. Tidak ada di jawabannya. Terima kasih. Cukup. Di dunia akademik itu boleh, Bung, orang mengemukakan suatu konsep dan konsep itu selalu dalam kaitan dengan konteks pemikiran akademik, dengan konteks teori, dengan konteks filosofi, dengan konteks gagasan-gagasan. Kalau itu mau dicari, apa kaitannya dengan program pembangunan? Apa kaitannya dengan lingkungan? Apa kaitannya dengan perubahan iklim? Apa kaitannya dengan regreening lingkungan yang rusak? Tidak ada kaitan sama sekali. Jadi kemarahan saya lebih kepada orang-orang di belakangnya Samsul. Samsulnya bocah. Samsulnya belum tahu apa-apa. Tapi di belakang itu ada gagasan buruk semacam itu. Kalian sendiri telah memetik woeng pakerti. Kalian sendiri telah merasakan betapa busuknya hasil sebuah kebusukan. Ya kalian tahu sendiri. Dan saya masih punya satu agenda untuk bicara tentang hal semacam ini. Tapi ini kaitannya dengan Samsul dan Caimin. Saya kira tepat, saya tidak pakai basa-basi, saya bukan pantun, tapi saya puisi straight to the point kepada isinya. Dan sekali lagi, saya tunjukkan kesombongan karena saya berhadapan dengan anak yang tidak tahu apa-apa tapi sombong. Saya bersedekah kepada Anda. Terima kasih. Salam, Bung. Demikian, selamat berhari Minggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.